Oke, haleluya. Saya akan tunjukkan ini ya. Saudara, ada 3 ulama Islam yang meramalkan kehancuran Israel ya, saudara ya. 3 ulama yang meramalkan Israel akan hancur. Satu, Syekh Ahmad Yasin. Syekh Ahmad Yasin yang mengatakan tahun 99 ya, Syekh meramalkan kehancuran Israel terjadi tahun 2027. Ramalan diramalkan atas dasar tafsiran akan Al-Quran. Syekh Ahmad Yasin yakin bahwa cepat atau lambat kekuatan Israel akan berkurang, walaupun saat ini masih memiliki kekuatan cukup untuk mempertahankan posisinya. Saya katakan bahwa Israel akan lenyap pada kuartal pertama abad ke-21 berikutnya. Ya insya Allah tepatnya tahun 2027 tidak akan ada lagi Israel. 2027 dia bilang ya. Ahmadinejad, Presiden Iran ke-6 ya. Selama masa jabatannya, Mahmud Ahmadinejad terkenal dengan pernyataan yang kontroversial dan provokatif. Melansir Wikipedia, Ahmadinejad pernah menyatakan sebuah pernyataan terkait rezim Zionis, Konferensi Internasional untuk Meninjau Visi Global Holocaust 11 Desember. Berkat keinginan masyarakat dan kehendak Tuhan, tren keberadaan rezim Zionis menuju ke bawah, dan inilah dijanjikan Tuhan dan diinginkan semua bangsa. Rezim Zionis akan dilenyapkan seperti halnya Uni Soviet, dan umat manusia akan mencapai kebebasan. Pada 2008, Ahmadinejad pernah mengatakan bahwa umat Islam akan mencabut kekuatan setan dan menghancurkan Israel segera. Beliau menegaskan bahwa Israel yang disebut dengan rezim Zionis akan mati terhapus dari peta geografis. Lalu Ali Khamenei, Ayatullah Ali Khamenei, ulama menjabat Presiden Iran. 2015, Ali Khamenei menyatakan bahwa Israel akan lenyap dalam 25 tahun mendatang. Berdasarkan prediksi tersebut, maka diperkirakan pada tahun 2040 Israel akan hancur dan lenyap. Ali Khamenei juga telah mengingatkan mengenai ramalannya ini dalam pertemuannya dengan pemimpin tertinggi Hamas Ismail Haniyeh bulan Mei lalu. Beliau mengutip ayat Al-Quran, bagaimana kelompok kecil mengalah kelompok besar dan kehendak Allah. Mengutip Africa News, Ali Khamenei menegaskan bahwa kelompok kecil telah berhasil mengalahkan kekuatan besar, termasuk Amerika, NATO, dan Inggris. Pernyataannya ini menyiratkan rencana Israel di masa depan mungkin saja terjadi. Saudara, mereka ini, 3 ulama ini ya, meramalkan hancurnya Israel, saudara. Apakah Israel akan hancur, saudara? Nggak akan, saudara ya. Karena kehancuran Israel itu sudah terjadi kemarin, selama 2000 tahun. Jadi, di dalam Alkitab, kalau kita melihat di Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, itu adalah ramalan kehancuran Israel. Dan Israel benar-benar hancur. Benar-benar dihancurkan. Tahun 70 Masehi, Jenderal Titus menghancurkan bait Allah yang kedua. Dan itu bahkan sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Runtuhkan bait Allah ini, dalam 3 hari akan kubangun. Dan runtuh benar ya bait suci itu ya. Dan Tuhan Yesus juga berkata, apabila pembinasa kecil berdiri di bait suci, itulah Kaligula yang menaruh patung kepalanya di halaman bait suci, saudara. Itu sudah diramalkan oleh Tuhan Yesus sebelum Muhammad lahir ceprot, saudara. Dan dari tahun 70, Israel dihapus dari peta dunia, namanya diganti Palestina. Tahun 70 kan bait suci dihancurkan. Tahun 200 oleh Hadrianus, Kaisar Hadrianus menghapus nama Israel dari peta dunia dan diganti nama dengan Palestina. Itu yang benar ya. Artinya itu sudah kehancuran Israel, tetapi Alkitab menubuatkan kebangkitan Israel, saudara ya. Sementara orang-orang Islam menubuatkan kehancuran Israel yang baru muncul 70 tahun yang lalu. Orang-orang Islam ini kan menubuatkan kehancuran 70 tahun yang lalu. Tetapi kitab justru menubuatkan kejayaan Israel. Coba lihat ya, Yesaya 11. Sisa Israel akan kembali. Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya menebus sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, Patros, Ethiopia, Elam. Yesaya 11 ini ditulis sebelum pembuangan ke Babel, saudara ya. Tetapi persis ketika Yesaya itu menulis, kemudian beberapa tahun kemudian, Yesaya ini kan zamannya Raja Sargon yang kedua ya. Nah kemudian setelah penggantinya Sargon itu membuang orang Israel ke Asyur, ke Elam, ke Media Persia itu, saudara ya. Nah lalu Yesaya mengatakan pada waktu itu Tuhan akan mengangkat tangannya menebus sisa umatnya yang di Asyur, Mesir, Patros, Ethiopia, Elam.
Sinear, Hamat, pulau-pulau laut. Ya, kecemburuan Efraim akan berlalu, yang menyisakan Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda, Yehuda tidak akan menyisakan Efraim lagi. Yang dimaksud adalah dua kerajaan Israel, Efraim, kerajaan Samaria, dan kerajaan Yehuda. Nah, itulah sekarang, saudara. Sekarang ini tidak ada masalah antara orang Yehuda dengan orang Efraim. Semua diterima semua di negara Israel, saudara. Dari yang ngaku-ngaku Efraim, yang ngaku-ngaku orang Naftali, orang Dan, orang segala macam. Pokoknya banyak yang ngaku-ngaku deh. Pokoknya diterima dulu. Yang penting mereka, saudara, punya kultur yang sama, dan terakhir juga tes DNA. Jadi, ketika orang Islam menubuatkan kehancuran Israel yang sudah berlalu dan sekarang sedang bertunas, justru nabi-nabi Israel sedang menubuatkan kejayaan Israel. Bahkan Tuhan Yesus sendiri ya mengatakan pohon ara bertunas. Artinya itu kan kembali. Israel itu akan kembali bertunas. Dan sekarang inilah Israel yang bertunas itu. Dan akan menjadi penanda akhir zaman, saudara. Israel yang bertunas ini adalah penanda akhir zaman. Jadi apakah Israel akan hancur? Tidak akan hancur. Bahkan sampai di akhir zaman tidak akan hancur. Dua saksi Allah adalah orang Kristen dengan orang Yahudi. Sudah kita bahas berkali-kali ya. Bahwa dua saksi Allah di dalam Wahyu 11, 19 itu adalah orang Kristen dengan orang Yahudi. Karena di dalam Wahyu 12 kemarin kita sudah bahas, maka perempuan itu akan dipeliharakan selama 1 masa, 2 masa, setengah masa. Lalu naga itu mengejar keturunan dari perempuan itu, 1 yang punya commandment of God yaitu Torah, 2 testimony of Jesus Christ yaitu orang Kristen. Dan Zakaria 4 Roma 11 mengatakan dengan jelas bahwa Israel dan orang Kristen adalah pohon zaitun. 2 pohon zaitun itulah kata Roma 11 itu, pohon zaitun itulah Israel dengan orang Kristen. Sehingga kita tahu bahwa 2 saksi Allah, 2 pohon zaitun, dan 2 kaki dian itu adalah orang Kristen dengan orang Yahudi. Jadi di akhir zaman ini adalah kebangkitan Kristen dan kebangkitan Yahudi, saudara. Makanya kan ada revival di akhir zaman ini. Lihat, seluruh Amerika sekarang bangkit gara-gara apa? Dipicu oleh orang Islam sendiri. Membuat orang-orang Kristen di Amerika dan di Eropa sekarang bergerak turun ke jalan, ya. Dan kita nanti, saya sudah janjian dengan Koden, kita akan bikin ibadah di jalan ya. Kita akan bikin KKR di jalan sama Koden dan beberapa hamba Tuhan lainnya. Kita akan undang ya untuk mengembalikan Injil ke Belanda, saudara ya. Karena kita berhutang Injil kepada negara Belanda. Sekarang, saudara, judulnya adalah Misi Rahasia Israel Menghancurkan Islam. Sebetulnya Israel tidak ada niatan menghancurkan Islam dan nggak ada urusannya. Nggak peduli, saudara ya, nggak urusan masalahnya. Masalahnya orang Islamlah yang ingin menghancurkan Israel, ingin membuktikan. Al-Quran meramalkan kehancuran Israel ini ya. Kehancuran Israel 2022, waduh segala macamnya. Ngarep ya, ngarep. Makanya kalau Anda melihat deklarasinya Hamas, artikel 1, movement program is Islam, bendera-bendera Allah akan dikibarkan di seluruh tanah Palestina. Ya, Islamic Resistance Movement of the Link struggle against the Zionist invader, melawan semua Zionis. Jihad is our path. Islamic Resistance Movement itself when Islam has disappeared from life. Wah, ngeri ya saudara ya. Islam Resistance Movement path its way. Ya, Islam Resistance Movement believe the land of Palestine is Islamic Wakaf, consecrate the future Muslim generation. Islamic Wakaf katanya ya, tanah Palestina adalah wakaf, wakaf dari Gundul Mupeang. Semuanya tentang pokoknya melawan adalah Islam, melawan Zionism semua, melawan Israel intinya. Ya, ini semua artikelnya nih ya, artikel-artikelnya itu ya. Islam melawan Israel, Zionism. Memang sudah ditekadin, ya. Dan dulu sudah berkali-kali saya katakan bahwa mengapa Hamas ini ya begitu dieluk-elukan oleh Islam, karena adalah perlawanan terakhir dari Islam melawan orang Yahudi. Karena tiba-tiba orang Yahudinya muncul ya, dan orang Islamnya panik. Mengapa? Karena si Muhammad itu kan sudah mengklaim semua tanah perjanjian itu miliknya Islam.
tiba-tiba Islamnya muncul. Berarti kan punyanya Israel, diambil alih semua, dan itu tidak pernah diduga oleh Muhammad. Ya, tidak pernah diduga oleh Muhammad bahwa tiba-tiba ada negara Israel yang akan kembali mengklaim tanah perjanjian itu, saudara. Nah, makanya negara-negara Islam ini akhirnya kemudian nyerang Israel. Ternyata Israel terlalu kuat, sehingga mereka tahu ternyata Al-Quran itu salah, saudara. Karena tidak mungkin bisa menghancurkan Israel. Tidak akan ada akhir zaman. Hari kiamat belum akan terjadi sampai kaum muslim memerangi bangsa Yahudi. Mereka diserang oleh kaum muslimin sehingga bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun batu maupun pohon berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, diberlakukan dari Yahudi. Kemari dan bunuhlah dia." Jadi ini, ya, hadis ini adalah hadis sahih. Dan mereka berusaha menggenapi hadis ini. Dan ternyata mereka kalah semua, saudara. Tidak ada satupun muslim yang bisa mengalahkan orang Yahudi. Itulah masalahnya sekarang. Lalu orang-orang Islam ini berusaha menggemburkan semangat jihad, malah kalah semua. Hari ini semua negara Islam itu keok melawan Israel. Apakah nanti Israel akan kalah? Tidak bisa kalah. Karena justru kerajaan 1000 tahun itu yang memerintah dua saksi Allah adalah orang Kristen dengan orang Yahudi. Itu masalahnya, saudara. Ketika Yesus datang, ya, orang Islam berkata Yesus akan membunuh, Nabi Isa ini akan membunuh orang musuh-musuh Islam, yaitu siapa? Orang Yahudi dan orang Kristen. Ternyata Kristus datang untuk merubah kita menjadi tubuh kemuliaan, bukan mematikan, saudara. Tapi yang mati dibangkitkan dan kita dirubah, termasuk orang-orang Yahudi yang menantikan Mesias, yang percaya kepada Torah, ya saudara, ya, bahwa Mesias akan datang. Justru kita akan menjadi pemerintahnya orang Islam ini, saudara. Ya, dan apa yang terjadi, ya, ketika Yesus datang? Ya, saudara, ya, kan tadi kan kita membaca di dalam Wahyu 13 itu adalah lahirnya Islam dengan lahirnya Antikris. Saya tidak akan mengulangi lagi karena kita sudah baca, ya. Nah, lalu apa yang terjadi ketika Yesus datang? Perjamuan kawin anak domba, ya. Aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih yang menungganginya bernama Setia dan Benar, mengakui berperang dengan adil, matanya bagai nyala api, dan kepalanya terdapat banyak mahkota. Tertulis nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri, dan ia memakai jubah dicelup dalam darah, namanya ialah Firman Allah. Ini Yesus Kristus, ya. Semua pasukan di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus putih bersih. Apa lenan halus kemarin? Lenan halus adalah perbuatan benar orang kudus. Yaitu apa, saudara? Diakonia kita. Ingat-ingat diakonia, ya. Tapi diakonia itu harus diakonia yang benar. Bukan diakonia Anda berdiakonia, tetapi Anda sambil pamer. Ya, saudara, ya. Oh, Pak Paul pamer. Ya, kalau saya pamer buat mencarikan dana supaya lebih banyak lagi. Ya, pamer itu yang dimaksud adalah, ya, kamu mencari kemuliaan buat dirimu sendiri. Yang tahu hanya kamu dengan Tuhan. Saya tidak tahu, istrimu bahkan tidak tahu, ya. Yang tahu hanya kamu dengan Tuhan. Itu buat kamu atau itu buat Tuhan. Jadi Anda tidak bisa mengatakan orang lain pamer. Nggak bisa, saudara. Yang bisa Anda sendiri dengan Tuhan yang tahu. Anda nggak bisa menghakimi orang lain. Menunggang kuda putih memakai lenan halus, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan, apa pedang tajam, saudara? Firman Allah, logos dan rema. Yaitu apa? Penginjilan. Ya, pedang tajam itu. Siapa, saudara? Siapa, saudara? Mereka. Kuda putih, lenan halus yang putih bersih. Ya, Yesus datang dengan kuda putih, yaitu dengan apa, saudara? Kuda putih, damai. Kuda putih itu kita ingat, ya, meter yang pertama dengan kuda putih dengan damai. Bedanya meter yang putih yang pertama itu adalah damai yang semu. Tapi ini Yesus datang dengan damai, membawa damai dengan apa, saudara? Dengan lenan halus, diakonia. Dan pengikutnya semuanya berdiakonia, saudara.
Jadi berbahagialah Anda yang bergabung dalam pasukan diakonianya kita. Berbahagialah Anda bila Anda tergabung di dalam pasukan diakonia. Dan Anda yang mensupport kegerakan diakonia kita. Berbahagialah. Ya, saudara ya. Lenan halus, putih, bersih. Artinya diakonia dengan tulus hati. Kalau diakonia dengan tulus hati, kan nggak perlu ribut, nggak perlu bertengkar. Kan kita dengan tulus hati. Kalau Anda masih suka bertengkar, namanya nggak tulus. Berarti kamu masih pakai egonya kamu. Maka diakoniamu nggak tulus. Kalau kamu niat berdiakonia, ya, maka kamu kan nggak usah ribut kan. Nggak perlu pakai ribut. Yang penting standar operasional prosedur dijalanin. Nggak perlu pakai ribut kan. Apalagi sampai mempersulit jalannya diakonia ini, saudara. Ya. Satu pasukan dari si penunggang kuda putih ini, ya, membawa damai sejahtera dan berdiakonia dengan tulus hati. Ya, sama seperti kita lakukan diakonia terus di sini di Eropa. Saya bikin komunitas, kita sewa gedung, tapi gedung itu buat kita ngundang mereka dan kita kasih makan mereka di gedung yang kita punya. Apalagi ini musim dingin, itulah gunanya kita menggunakan gedung itu, saudara ya. Terus dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam. Apa pedang tajam, saudara? Pedang dikatakan di dalam Efesus 6, kenakanlah pedang roh, ya, Efesus 6 ayat 12, yaitu firman Allah, ya, yaitu rema dari Allah, rema dari Tuhan Yesus. Di dalam Ibrani 4 ayat 12 dikatakan lagi, apa saudara? Pedang bermata dua, yaitu logos. Jadi satu, kamu harus berdiakonia. Dua, kamu harus punya firman Allah, logos yang menjadi rema, saudara. Ya, diakonia, logos yang jadi rema itulah adalah kesaksianmu. Itulah pekabaran Injil yang kamu lakukan dengan rema, bukan dengan retorika, tapi rema. Makanya penginjilan kita selalu berdampak, selalu orang-orang datang menerima Yesus. Yang akan memukul segala bangsa. Pekabaran Injil itu, ya, kesaksian itu akan memukul segala bangsa. Memukul dalam hal apa? Mempertobatkan, saudara. Membuat orang itu nanti semua akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Menyadarkan. Ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Lihat, ia akan mengembalakan mereka dengan besi. Inilah kerajaan 1000 tahun. Kan akan. Nanti di ayat 20-nya, itulah kerajaan 1000 tahun. Mengembalakan dengan gada besi dan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Pada jubahnya dan pahanya tertulis nama, yaitu Raja segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, lalu aku melihat seorang malaikat berdiri dalam matahari berseru dengan suara nyaring. Sebentar, saya ulangi ya, skenario-nya begini. Ketika sehari ini, ya, hari ini kita semua menantikan Yesus. Ya, orang Yahudi menantikan Mesias, yaitu Yesus, itu sama sebenarnya ya. Lalu di dalam masa penantian ini, Antikristus akan menyatakan dirinya saat Roh Kudus itu diambil dari muka bumi, sehingga yang punya Roh Kudus hanya kita. Ya, hanya orang Kristen dengan orang Yahudi. Nah, kemudian dalam masa penantian itu kita dua saksi Allah terus bersaksi, saudara. Ya, Wahyu 11 ini ya. Apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Jadi kita nanti akan dianiaya oleh binatang tadi yang keluar dari laut, yaitu apa? Antikristus itu. Mayat mereka terletak di antara jalan kota besar, secara rohani disebut Sodom dan Mesir. Itu adalah, ya, tentang ritual dan hedonisme, saudara. Ritual keagamaan dan hedonisme. Ya, di mana Tuhan disalibkan. Ya kan? Tuhan Yesus kan disalibkan karena apa, saudara? Peperangan antara hedonisme dalam agama, saudara. Ya. Jadi setelah 3 hari setelah mereka bersaksi, mereka dibunuh. Kita kembali ke Wahyu 19 ya. Nah, tetapi kesaksian kita dan diakonia kita itulah yang akan menjadi
kekuatan untuk mengalahkan. Jadi yang mengalahkan musuh-musuh kita ya bukan dengan perang, ya bukan dengan pistol, tapi dengan diakonia kita dan dengan kesaksian kita. Makanya nanti kita akan mengalahkan iblis Islam ini dengan darah anak domba, perkataan kesaksian, dengan tidak takut. Jadi diakonia, pakaian kita dicelup bersih dalam darah anak domba. Kain lenan itu kan bisa bersih karena dicuci dengan darah anak domba. Jadi diakoniamu itu harus di dalam nama Yesus. Bukan di dalam nama dirimu, bukan di dalam nama gerejamu, tapi di dalam nama Yesus. Hanya Yesus yang dimuliakan melalui diakonia itu. Ya, dan kesaksian kita. Jadi hati-hati dengan diakoniamu. Apakah kamu sudah murni, apa enggak? Dan kesaksian hidup kita, saudara, perkataan kita. Karena kesaksian itu adalah roh nubuat, katanya kan. Jadi kalau Anda memberitakan Injil, Anda sedang bernubuat, saudara. Kayak saya memberitakan Injil ya. Den Haag bertobat, itu adalah roh nubuat, saudara. Balik lagi ayat 19 ya. Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Ya, Wahyu 19 ayat ke-10. Kesaksian Yesus adalah, jadi kalau Anda memberitakan Injil di pinggir-pinggir jalan kepada orang lain, itu adalah roh nubuat. Makanya dalam penginjilanmu itu kamu tiap hari harus siap. Kalau saya mah tiap hari siap ya saudara ya. Dengan hati, pagi-pagi bangun saya siapkan semua. Karena setiap ketemu orang, itulah penginjilan kita, kesaksian kita saudara. Itulah roh nubuat. Ia menggembalakan dengan gada besi. Itulah kerajaan 1000 tahun. Jadi saudara, kalahnya orang Islam karena sedekahnya cuma 2,5%. Kalau kita sedekahnya seluruh hidup kita, saudara. Makanya orang Islam pasti kalah, nggak akan menang lawan orang Kristen. Di Belanda pun orang Islam tidak akan menang. Karena yang ada di Kukam itu, yang ada di Sentral Station, yang bagi-bagi nasi bungkus, itu hanya gereja. Nggak ada masjid bagi-bagi makanan, nggak ada di Eropa ini, nggak ada, saudara. Yang ada orang Kristen bagi-bagi makanan di Eropa banyak. Anda gereja Indonesia di Eropa, kalau kamu cuma kumpul-kumpul, ada satu gereja saldonya 200.000, saudara ya. Saldonya di banknya 200.000. Tapi cuma kumpul-kumpul tok, ya tak jamin kamu masuk neraka. Tak jamin kamu masuk neraka. Misinya orang Yahudi, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Ya. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan daripadaku sampai ke ujung bumi. Ajaib ya saudara ya. Ini saudara, kurang lebih ya, tahun 700-an sebelum Masehi. Maka Israel hancur saudara. Dan diaspora kemana saudara? Ke Elam ya, Ethiopia, Asyur, dan sebagainya macam saudara ya. Kemudian tahun 586, orang Yahudi dibuang ke Babel. Lalu tahun 516, orang Yahudi kembali ke Yerusalem. Tahun 70, Bait Suci hancur. Tahun 200, Israel dan Yehuda diganti nama menjadi Palestina. Lenyap, tidak ada lagi saudara. Lalu semua orang Israel, lihat ya, Israel diaspora. Nah itu saudara ya. Yang biru-biru itu di mana ada orang Yahudi di sana tuh. Seluruh orang Yahudi sampai ke ujung-ujung bumi. Dan mereka mengajarkan Torah, saudara. Mereka memperkenalkan tradisi Yahudi, mereka memperkenalkan Torah yang mereka miliki kepada seluruh dunia. Ya dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan Tuhan tidak mempermalukan orang Yahudi ini. Mereka dianiaya, difitnah, dibunuh. Tetapi orang-orang Yahudi ini selalu menjadi penentu di negara itu. Mau di Rusia, di Amerika, di Australia, di manapun mereka berada. Orang-orang Yahudi ini amat sangat kaya dan mereka punya uang banyak. Dimanapun mereka berada. Mereka menjadi penentu bahkan sampai hari ini. Makanya orang Yahudi dimanapun mereka punya negara sendiri. Orang Israel ini melakukan diakonia, saudara, kepada banyak sekali komunitas di dunia ini. Orang Yahudi ini melakukan banyak sekali diakonia. Jadi orang Yahudi ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa.
Bahkan separuh perputaran uang dunia ini dikuasai oleh orang Yahudi yang jumlahnya hanya 14 juta orang. Yang 14 juta ini memiliki 50% putaran uang dunia, saudara. Dan mereka benar-benar hidupnya di dalam perekonomian, di dalam pertanian, di dalam teknologi. Mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bagaimana dengan Islam? Kalau Islam menjadi laknat bagi bangsa-bangsa. Selama orang Yahudi, ini kan sudah, ya kan nggak jelas. Tapi Yesaya 11 tadi berkata mereka akan kembali, dinubuatkan akan kembali, ya kan? Yesaya 11. Tetapi, lihat saudara, waktu ini ada di Babilonia. Ada Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego, Mordekai. Ada orang-orang yang menjadi Perdana Menteri. Orang-orang Yahudi yang mengajarkan Torah bagi negara-negara jajahan Babilonia, Media Persia, Yunani, saudara. Bahkan di zamannya Roma pun pengajaran orang Yahudi ini, yaitu apa? Pengajaran Yesus Kristus disebarkan ke seluruh dunia. Akhirnya seluruh dunia kan, hari ini kan 2/3 dunia kan Kristen kan, yang asalnya kan dari mana? Di pengajarannya orang Yahudi yang bernama Yesus Kristus kan. Jadi ayat ini digenapi, saudara. Terlalu sedikit bagiku hanya untuk menjadi hambaku, menegakkan suku-suku Yakub, mengembalikan orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Itu dilakukan oleh orang Yahudi, dan orang Yahudi bernama Yesus, dan 12 Rasul Yesus. Dan itu diwariskan kepada kita, orang Kristen. Nah, itulah yang dilakukan. Makanya, tadi kita kembali, saudara ya. Kita kembali ke Galatia 2, saudara. Di awal sudah saya sebutkan ya, saudara ya. Mau apapun misi gerejamu, oh saya gereja pengajaran, Pak. Oh saya gereja pujian dan penyembahan. Oh saya gereja profetik, Pak. Oh saya gereja inilah, gereja itulah. Saya gereja Presbyterian, Katolik. Apapun, lihat ayat 10, hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Kalau gerejamu tidak melakukan ini, gerejamu sesat. Dan inilah pakaian lenan putih yang dicelupkan dengan darah Yesus, saudara. Sehingga menjadi putih bersih dicelupkan oleh darah Yesus. Yaitu diakonia yang dengan hati yang tulus. Bukan karena intrik-intrik, bukan karena mau cari nama. Seperti yang kita lakukan di Damaris, melalui Embun Pagi, yaitu diakoni yang tulus, dan melalui Hagios Group. Kita semuanya Hagios Group ya, saudara ya. Itu, saudara. Ketika kita berdiakonia ini, itulah kabar baik. Jangan kamu pikir makan itu bukan kabar baik loh, Yesus kasih makan, beri mereka makan. Itu adalah kabar baik. Injil yang pertama adalah makanan untuk orang yang lapar. Injil yang kedua adalah kesaksian hidupmu, saudara. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, bukan hanya perkataanmu, tapi perbuatanmu, saudara. Kalau kamu berdiakonia, tapi kamu cabul, itu bukan kesaksian. Orang lihat kamu lakukan, saudara. Kamu cabul, hidupnya tidak benar, kamu suka maki-maki orang di mana-mana semua, sejak ribut semua, itu bukan kesaksian, saudara. Makanya kami sekeluarga juga jaga anak-anak pun semua, supaya orang lihat keluarga kami terinspirasi. Itu kesaksian, saudara. Itulah yang akan mengalahkan Islam. Bukan senjata, bukan perang. Islam itu kalah bukan karena perang. Ya, walaupun Islam itu kalah memang karena perang. Sama Amerika kan babak belur, Islam itu kan dihajar Amerika. Tetapi ideologi Islam. Kalau Islam angkat senjata, kalahnya dengan senjata. Makanya dua saksi ini, satu orang Yahudi, satu orang Kristen. Orang Yahudi akan memerangi Islam dengan teknologi. Orang Kristen memerangi ideologi Islam dengan diakonia yang tulus, dengan gaya hidup yang bersih, yang kudus. Jadi mereka menuduh kita katanya hidupnya serampangan. Tadi Ibu Dora bilang, hidupnya tidak suci orang Kristen. Mereka sendiri titiknya diumbar kemana-mana, tetenya diumbar kemana-mana. Saudara bisa kawin bolak-balik. Ya kan, orang-orang Islam ini. Tapi
itulah yang dihancurkan oleh ideologi kekristenan. Hidup suci, diakonia, jaga hidup kita, kelakuan kita, ya perbuatan kita, dan perkataan kita, nubuatan, roh nubuat, kita bersaksi tentang Yesus di pinggir-pinggir jalan. Ya makanya pendeta-pendeta kalau ke sini jangan sok-sokan mau membangkitkan Eropa yang tidur. Ya, pergilah di pinggir jalan, beritakanlah Injil. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.